Hafal surah Al-Muluk? Insya Allah ya. Kalau sering kita baca, insya Allah hafal sedikit demi sedikit ayat-ayat Allah. Dalam surah Al-Muluk Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surah Al-Muluk, Dia adalah Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan manusia dari pertama al-mauta kematian, kemudian wal hayata kehidupan. Jadi ternyata lebih dulu kematian daripada kehidupan. Jadi ibu kalau ditanya kita udah mati belum? Sudah, karena jatah kita cuma 2. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Mana mati yang pertama? Ketika kita di dalam rahim ibu kita sebelum berusia 4 bulan. Jadi dari mulai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai kita masuk usia 4 bulan, itu kita mengalami yang namanya kematian. Summa yumitukum. Kemudian kami matikan kalian. Ibu, coba kalau kita memeriksakan kandungan usia 2 bulan atau 3 bulan, sudah ada belum detak jantungnya? Belum. Tapi kalau udah masuk usia kandungan 4 bulan, 5 bulan, sudah terdengar detak jantungnya. Karena ketika kita usia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, dalam rahim ibu kita, saat itu Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Maka yang pertama, kita merasakan kematian sebelum kita berusia 4 bulan. Baru wal mauta wal hayata. Allah ciptakan alladzi khalaqal mauta, kemudian baru wal hayata kehidupan. Nah, hidupnya kita sekarang alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dianugerahkan kehidupan di alam dunia. Dari mulai usia 4 bulan sampai sekarang ada yang udah kepala 4. Ada yang udah kepala 5, ada dimulai yang udah kepala 6. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umurnya bari barokah. Karena sebaik-baiknya manusia mantola umruhu wahasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, masuk dia ke masa tua, kemudian bagus pula apanya? Amalnya atau kebaikannya. Tapi wasarrun nas, sejelek-jeleknya manusia, mantola umruhu wasarru amaluhu. Allah kasih anugerah dia panjang umur, tapi sarru amalu, jelek amal perbuatannya. Naudzubillahi min. Maka kita minta sama Allah dengan berkah ngaji, Allah anugerahkan kita umur yang barokah. Ibu, umurnya ternyata udah tinggal sisanya. Makanya kalau ada yang ulang tahun, happy birthday, selamat ulang tahun, ibu. Ternyata bukan nambahin, apanya? Umurnya ternyata ngurangin jatah umur kita. Kan kita udah punya jatah, ibu. Likuli ummatin ajal, setiap umat punya ajal masing-masing. Apa ajal? Batas usia hidup di dunia. Kita nggak tahu sampai umur berapa tahun. Kalau Allah kasih kita umur 60 tahun, sekarang udah 55 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Sedangkan kita nggak tahu apakah benar kita tinggal 5 tahun lagi. Sedangkan hari besok aja kita nggak tahu. Rahasia Allah. Jadi kehidupan yang pertama adalah sekarang kita nikmatin. Akan ada yang kedua, kematian yang kedua. Jadi jatah kita cuma 2. Mati 2 kali, hidup juga 2 kali. Kematian pertama ketika kita ada dalam rahim ibu sebelum usia 4 bulan. Kematian yang kedua, ibu, yang tidak ada yang tahu kapan dia datang. Kapan malaikat Israil datang mau nyabut nyawa kita. Yang jelas pasti semua bakal kena giliran, bagian ibu. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Gak ada yang tahu di tanah mana, di tempat mana
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu di tanah mana, di tempat mana kita akan meninggal dunia. Mudah-mudahan matinya semua husnul khatimah. Kehidupan yang kedua setelah kematian. Nah, ini kehidupan yang abadi selama-lamanya adalah kehidupan nanti di alam akhirat. Maka ibu, kematian bukan akhir kehidupan. Ingat, kematian adalah awal kehidupan yang abadi selama-lamanya. Maka salah orang kalau punya ada masalah, Bu, lagi dalam keadaan pusing, stres, pengen apa? Pengen mati aja. Ada nggak orang begitu? Kalau gini mas saya pengen mati aja atau bunuh diri karena saking pusingnya, saking apalagi ibu stres. Ternyata setelah kematian lebih sulit lagi kehidupannya nanti di alam akhirat. Naudzubillahi min. Persiapkan dari sekarang untuk kehidupan yang abadi selama-lamanya. Apa? Ibu, amal yang soleh. Jadi sekali lagi ibu, kita akan merasakan yang namanya kematian yang kedua dan akan merasakan yang namanya kehidupan yang kedua. Nah sekarang kita dikasih waktu sama Allah dan waktu ini kagak bisa diulang lagi. Jadi ada 3 perkara yang ketika sudah dilakukan tidak bisa kembali lagi. Mana kesempatan pertama ibu, ucapan yang sudah terucap bisa balik lagi nggak? Tidak. Yang kedua yang kagak bisa balik lagi apa? Waktu. Waktu itu nggak bisa balik lagi maju, terus nggak pernah mundur. Hari kemarin, ibu, kita nggak bisa balik lagi, ya nggak? Ibu. Yang ketiga adalah kesempatan hidup di dunia, kagak ada ceritanya. Bu, kesempatan yang kedua, tuh kakek nenek kita yang udah pada meninggal, hidup lagi kagak? Orang tua kira udah meninggal, hidup lagi kagak? Sama kita juga. Kalau kita udah di alam barzah mah nggak ada kesempatan pengen balik lagi ke dunia. Biarpun sampai nangis keluarin air mata darah, pengen balik lagi ke dunia, sudah tidak ada kesempatan lagi. Sekarang kesempatannya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allah jadikan kehidupan di alam dunia ini liyabluwakum, tujuannya apa? Untuk menguji kalian. Jadi di dunia adalah tempatnya ujian. Ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Ibu, dunia adalah tempat ujian, akhirat adalah tempat balasan. Jadi kalau misalkan ibu kagak mau diuji sama Allah, ya mati aja. Iya, karena selama hidup di dunia, ya selama itu pula diuji sama Allah. Jangan kita bilang, kapan sih berakhirnya ujian ini? Ada nggak suka ngomong begitu? Ya Allah, ini ujian berat banget, kapan berakhirnya? Padahal kagak bakalan berakhir. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita hidup, selama itu pula kita diuji sama Allah. Karena Nabi mengatakan, ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat ujian, sedangkan akhirat adalah tempat balasan. Siapapun manusia diuji sama Allah. Dengan apa ujiannya? Dengan 4. Semua sama ujiannya dengan 4 perkara mana? Pertama, Allah uji manusia dengan yang namanya perintah Allah. Kita sih hidup di dunia mengaku sebagai orang Islam, ibu, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada ketetapan yang Allah perintahkan, diantaranya sholat, puasa, zakat, ibadah haji ke Baitullah, dan amalan-amalan soleh yang lain. Nah itu adalah ujian dari Allah. Nah ketika kita diuji oleh Allah, bu, berarti kita perlu apa? Sabar. Bu, kalau kita menghadapi ujian dari Allah kudu apa? Kudu sabar. Sabar itu apa sih bu? Sabar itu tarkus syakwa min alamil balwa. Apa sabar? Tarkus syakwa min alamil balwa. Meninggalkan mengeluh. Nggak boleh ngeluh. Biarpun berat, tapi yang penting jangan ngeluh. Biarpun capek, yang penting jangan ngeluh. Biarpun sakit, namanya juga kehidupan. Ketika Allah datangkan perintah-perintahnya, kita sambut perintah Allah dengan hati yang penuh keikhlasan, hati yang penuh dengan rasa cinta. Itu sabar namanya. Ibu senang datang ke pengajian, alhamdulillah. Nah ketika ibu menyambut perintah Allah dengan penuh bahagia, berarti namanya sabar. Ketika datang perintah Allah, azan berkumandang, hayya 'alas sholah, kata Allah, mari kita sholat, diajak sama Allah. Bu, kita senang. Bu, kita menyambut ajakan
Allah, kemudian kita sholat, berarti namanya sobar. Sobar dalam menghadapi semua perintah-perintah Allah. Tandanya gimana? Ketika apapun yang ada dalam kondisi dia, tetap dia bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik dalam keadaan pahit ataupun dalam keadaan manis, baik dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan malas. Kan ada malasnya ibu-ibu, benar nggak? Pasti ibu-ibu ada malasnya, ada beratnya. Apapun kondisi kita, tetap jalankan tuh perintah Allah, ibu. Jadi yang pertama, ujian dari Allah ketika kita hidup di dunia adalah perintahnya Allah. Berarti kalau orang hidup di dunia tidak menjalankan perintah-perintah Allah, berarti yang pertama dia kagak lulus ujian Allah. Kalau kagak lulus, gimana dong? Ibu, naudzubillah, azab Allah kan diterima buat dia. Kan di dunia tuh serba semuanya ujian. Yang keduanya apa? Diuji dengan larangan. Ada perintah Allah, ada larangan Allah. Segala yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah, jangan kita lakukan. Seperti apa? Perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan dosa, dari mulai ucapan, perbuatan, diatur dalam Islam, dari yang dimakan, dari yang diminum, ada yang diharamkan. Ketika kita sabar dalam ujian Allah, bagaimana sabar dari yang haram? Bagaimana sabar dari yang Allah? Jangan kita sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Baik berzudinya, khomernya, menipunya, berdosanya, jauhin dong. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah. Takut apanya? Takut Allahnya marah. Takut Allah benci sama kita, takut kita nggak ngedapatin rahmatnya Allah. Jadi ujian semua sama. Yang pertama adalah semua diuji dengan perintah oleh Allah. Yang kedua, semua diuji dengan larangan Allah. Kalau udah ujian hasilnya beda nggak sih, Bu? Bu, kalau udah ujian hasilnya beda nggak sih, Bu? Sekarang anak sekolah, Ibu, ujian atau ulangan hasilnya sama nggak? Beda, ada yang ranking 1, 2, 3, ada yang nilainya paling terakhir. Sama kita juga. Ternyata hasil dari ujian itu akan berbeda-beda. Makanya derajat manusia itu akan berbeda-beda nanti di mana? Di alam akhirat. Tergantung bagaimana lulus dan tidaknya, baik dan tidaknya dia menjalankan ujian-ujian waktu dia hidup di alam dunia. Jadi selama kita hidup, selama itu pula kita nggak akan lepas dari ujian Allah. Jangan sampai gara-gara puyeng dikit kagak sholat, Ibu. Padahal eta sholat ujian dari Allah. Sampai mati selama masih sadar, selama masih sehat, Ibu waras. Selama itu pula Ibu wajib melaksanakan perintah Allah. Kecuali 3 yang kagak wajib nih, yang nggak wajib melaksanakan perintah Allah. Siapa? Pertama, anak kecil belum sampai balik. Yang kedua, orang yang gila sampai apa? Sampai waras dari apa? Sampai sehat. Yang ketiga, orang dalam keadaan tidur atau tidak sadar. Itu ya. Ibu selama sadar, selama sehat, maka selama itu pula wajib melaksanakan perintah Allah. Yang ketiganya ujian dari Allah. Ini semua sama. Ujian perintah, ujian larangan. Yang ketiga adalah ujian dari Allah. Semua manusia akan mendapatkan musibah dari Allah, Ibu. Jadi semua manusia akan ngalamin yang namanya musibah. Kalau kata kita musibah yang kayak gimana, Bu? Sesuatu yang bikin hati kita apa? Sedih, suka sedih. Nah, tapi musibah itu, Ibu, ada yang membahagiakan, ada yang menyedihkan. Ada yang nikmat, ada yang merasakan sengsaranya. Karena emang hidup kan antara 2, antara kebahagiaan dan kesedihan. Ini 2, antara apa? Antara kebahagiaan dan kesedihan. Dua-duanya ujian dari Allah. Jangan Ibu bilang kalau lagi diuji itu lagi sakit doang, Bu, padahal sehat juga ujian. Jangan Ibu bilang lagi bangkrut ujian, padahal lagi sukses juga ujian. Apapun yang terjadi kondisi kita, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, semua ujian dari Allah. Kayanya manusia ujian, miskinnya manusia ujian, sehatnya manusia ujian, sakitnya manusia ujian. Makanya iman itu dibagi 2, sebagian ada di sabar, sebagian ada di syukur. Jadi iman dibagi berapa? 2. Sebagian ada di syukur, sebagian ada di sabar. Nah, kondisi apapun Ibu, kalau lagi sehat, kudu jadi orang yang bersyukur sama Allah.
Kalau lagi sehat, kudu jadi orang yang sabar, gitu. Kalau kita lagi sakit, kondisi sakit pun kita kudu tetap bersyukur sama Allah. Kalau kondisi sakit, kita pun kudu bersabar. Apa bersyukur? Berterima kasih. Jangan kita bilang apa yang mau disyukurin kalau kita kagak punya duit. Ya Allah ibu, sekalipun lagi kagak punya duit, sekalipun dalam keadaan terpuruk, masih banyak karunia nikmat yang Allah berikan sama kita. Kok alhamdulillah mata kita masih bisa ngelihat, badan kita masih bisa bergerak. Yang penting ada kemauan, insya Allah selalu ada perubahan. Ibu ingat kisah Sa'labah yang pengen jadi orang kaya di zaman Rasulullah. Kata Rasulullah, Sa'labah, miskin kamu lebih baik daripada kaya. Kamu jadi orang miskin, kamu pandai bersyukur, kamu juga jadi orang sabar. Apa yang terjadi karena bujuk rayu istrinya yang pengen serba cukup, akhirnya Sa'labah 3 kali minta doa kepada Rasulullah, dikabulkan oleh Rasulullah karena maksa. Apa yang terjadi? Kayaknya Sa'labah menjadikan binasa buat dia. Celaka Sa'labah gara-gara kaya. Kenapa? Akhirnya Sa'labah gak pernah bisa dalam beribadah. Yang asalnya ibu selalu 5 waktu ke masjid, jadi ibu kurangin, pertama seminggu sekali Jumatan doang. Akhirnya karena sibuk banget dengan ngurusin pekerjaannya sampai ibu gak bisa seminggu sekali pun, akhirnya setahun apa doang? Lebaran doang. Ya Allah, itu saking sibuknya ngurusin harta. Apa yang terjadi? Saking kayanya dia, saking dia capek, tiba-tiba Allah uji dengan orang yang meminta zakat, sedekah, boro-boro itu dikasih. Yang ada orangnya dibentak-bentak, padahal dia adalah malaikat yang menyerupai kakek tua. Menguji Sa'labah, apakah dia mengeluarkan zakat atau tidak? Ternyata boro-boro. Jangankan untuk beribadah, untuk zakat pun dia tidak mengeluarkannya. Berarti Sa'labah ketika miskin jauh lebih baik daripada dia daripada kaya. Jadi Sa'labah ketika miskin menjadi orang yang syukur dan sabar, tapi ketika menjadi orang kaya tidak bersyukur dan tidak bersabar. Makanya ibu hidup semuanya pasti ngalamin. Ya, mustahil orang sehat terus, pasti dia ngalamin sakit. Ibu mustahil susah terus, pasti mengalami kemudahan. Ingat, inna ma'al usri yusra, 2 kali Nabi. Ya, apa dikasih tahu sama Allah dalam Al-Quran? Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Ibu, gak ada orang mudah terus jalannya, pasti ada susahnya. Nah, kalah saat apapun kondisi kita, ujian dari Allah, jadilah orang yang bersyukur dan bersabar. Insya Allah bisa, ya. Jadi yang ketiga, ujian dari Allah adalah musibah. Sedangkan yang keempat, ujiannya apa? Berupa asa unas. Kan kita hidup di dunia kagak sendirian. Kita punya tetangga sekasur, tetangga sedapur, tetangga selembur, tetangga sak gubernur, ya. Kita punya tetangga, hidup kita kagak sendirian. Nah, ketika kita bertetangga, pasti ada yang namanya juga hidup, ya. Ada asa unas, kadang-kadang bikin kita sedih, bikin kita kecewa, bikin kita kesel. Sabar, itu ujian dari Allah. Hakikatnya Allah, Bu, yang menggerakkan orang itu untuk menguji kita. Lagi enak-enak banget nih hati, lagi adem, tiba-tiba kesal. Ibu, apa? Gara-gara mungkin kesinggung? Apa dari omongan orang lain? Oh, ibu, itu ujian dari Allah. Allah pengen tahu nih, hati kamu ini sabar apa kagak? Kan sabar gampang gak ngomongnya? Ngomongnya gampang gak? Gampang, tapi pas kelak melakukannya kadang-kadang ya Allah tidak semudah mengucapkannya, kan gitu. Akhirnya, oh Masya Allah, ternyata ini ujian dari Allah. Sabarnya seseorang dari asa unas, kejelekan manusia, di mana hatinya ketika mendapatkan kekecewaan, kesedihan dari orang lain. Ibu, tidak sama gilanya. Ada orang yang sama gilanya, dia edan, dia gila. Sama aja gak? Ya, edan sama gila. Ketika dia baru melakukan kejelekan, dibalas lagi dengan kejelekan. Dia nggak bisa dengan langsung hatinya. Kalau gua bisa, gua juga bisa ngebalas. Oh, berarti sama aja itu. Ya, sama gilanya, sama edannya, sama kagak benernya. Makanya ketika orang berbuat kejahatan kepada kita, ibu usap dada, astagfirullahaladzim. Pertama, introspeksi diri. Ya, oh mungkin ini memang karena dosa kita, memang karena kesalahan kita. Nah, kemudian ibu sabar. Gimana sabarnya? Jangan sampai ibu mengeluarkan kata-kata sumpah kotor. Apalagi kalau langsung ngebalas mah. Ibu gak bisa ngebalas di belakang misalkan. Awas lu ntar.
Bu, gua mainin dari belakang. Auzubillahi min dzalik. Nah, orang yang sabar itu dia ridho, dia nerima, kemudian dia tidak balas, yang ada mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan dia sadar. Nah, ini nih ujian yang keempat nih yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Sabarnya seseorang dalam menghadapi asa unas, dia tetap bisa memaafkan, dia tidak membalas dengan keburukan, yang ada dia balas dengan kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Makanya ada 3 orang yang bakal, ibu 3 kelompok yang bakal dihisab dengan hisaban yang gampang. Mana? Orang yang ketika berbuat mendapatkan perzoliman dari orang lain, kemudian dia memaafkan. Ya, silman kotoaka, orang yang mau nyambung tali silaturahmi. Taufir amang zolamaka, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan kemudian tu'timan haromaka, orang yang mau baik sama orang yang pelit. Masya Allah, hisaba yasiro, nanti bakal dihisab dengan hisaban yang gampang. Itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.